Halo sahabat belajar, perkenalkan saya Nilu Rizkayanti. Apakah sahabat semua sudah siap untuk belajar? Karena hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Pernahkah kalian berjalan di pagi atau sore hari? Jika pernah, berarti kalian sudah melancarkan sistem peredaran darah di dalam tubuh. Lalu, apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah merupakan proses mengalirnya darah di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel serta jaringan tubuh. Nah, sahabat belajar, dalam sistem peredaran darah terdapat beberapa organ yang digunakan. Organ tersebut yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Organ yang pertama yaitu jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah dibagi menjadi dua, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Organ yang ketiga yaitu paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang yang jumlahnya ribuan. Semakin ke ujung, semakin mengecil. Secara umum, sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah kecil. Pada sistem peredaran darah kecil, darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen ini kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah besar. Pada sistem peredaran darah besar, darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kaki. Tahukah kalian jika dalam sistem peredaran darah manusia bisa terjadi gangguan pada organ-organ? Lalu, apa sajakah gangguan pada sistem peredaran darah manusia? Nah, gangguan pada sistem peredaran darah manusia ini dibedakan menjadi dua, yaitu gangguan karena faktor keturunan dan gangguan karena faktor non-keturunan. Penyakit faktor keturunan yang pertama yaitu hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang mengganggu proses pembekuan darah. Yang kedua yaitu talasemia. Talasemia merupakan suatu keadaan di mana bentuk sel darah merah tidak beraturan yang menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem peredaran darah manusia yang diakibatkan oleh faktor non-keturunan, yaitu anemia. Anemia merupakan suatu penyakit akibat rendahnya kadar hemoglobin di dalam darah. Yang kedua
kedua yaitu leukemia. Leukemia merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena sel-sel darah putih memperbanyak diri tanpa terkendali, sehingga memakan sel darah merah. Yang terakhir yaitu penyakit jantung koroner. Jantung koroner merupakan suatu penyakit ketika arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. Nah, setelah mengetahui berbagai gangguan pada sistem peredaran darah manusia, sekarang bagaimana sih cara untuk mencegah gangguan pada sistem peredaran darah? Nah, caranya yaitu yang pertama, makan makanan yang sehat dan bergizi. Kedua, olahraga yang teratur. Dan yang terakhir yaitu tidur dan istirahat yang cukup. Sahabat belajar, demikian nih pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.